Hari ini kita kedatangan dua buah produk seru nih dari Olight Indonesia. Ada satu buah Bluetooth speaker mini soundbar seri OBS 300 Pro dan satu buah True Wireless Earbuds seri Hero T10. Kita bahas dulu aja kali ya untuk yang TWS-nya. Seperti yang teman-teman lihat, untuk yang Hero T10 ini desainnya minimalis banget ya, dengan ukurannya yang compact. Di bagian depan hanya ada logo OLED dan satu buah LED indikatornya dan satu buah port USB Type-C di bagian belakangnya. Sementara yang lainnya sih polos-polos aja. Nah, yang gua suka ini adalah dari segi warnanya, karena mereka menyediakan 3 buah warna makarun, mulai seperti yang Tosca kayak gini, terus ada juga yang warna ungu dan juga yang warna putih. Untuk bobotnya sendiri, si Oase Hero T10 ini bisa terbilang ringan ya. Secara total dia di sekitar 34 gram, kalau untuk per earbudsnya sendiri dia hanya di 3,4 gram saja. Namun meski demikian, secara build sih masih cukup kokoh ya. Meskipun tetap ada bagian atau ruang yang agak kosong, tapi kalau kita shake, ada sedikit bunyi tapi yang tidak sampai menimbulkan si earbudsnya tiba-tiba nyala. Jadi si earbudsnya tetap stay dan aman di dalam case-nya. Tapi kalau ngomongin earbuds, ini agak sedikit unik sih. Dia tuh tipe earbuds yang ada sedikit tangkainya. Yang awalnya gua kira tuh bentukan tangkainya seperti ini, tapi karena dia nggak ada indikator kiri dan kanan di bagian earbudsnya, jadi gua ketukar waktu itu tuh. Jadi sebetulnya dia tuh tangkainya ke atas menjauhi mulut. Sehingga kalau dipakai itu bentukannya akan seperti ini, yang kalau di telinga gue pribadi agak sedikit aneh sih ya jatuhnya. Meskipun demikian, untuk segi fitting di telinga gue masih kerasa nyaman, meskipun untuk gripnya ini sayangnya agak kurang pakem sih. Jadi kerasa banget ketika masuk ke telinga itu, awal-awal dia bakal agak loose, meskipun setelah beberapa menit dia bakal cukup mencengkram. Tapi tetap gue tidak bisa merekomendasikan ini untuk workout, terutama untuk teman-teman yang punya lubang telinganya yang agak lebih kecil daripada umumnya, seperti lubang telinga gue. Untuk mikrofonnya sendiri gue nggak dapat info ya, ini spesifikasinya apa dan juga fiturnya apakah ada ENC atau HCPC, itu tidak disebutkan. Tapi kalau seperti yang teman-teman dengarkan, dengan model earbuds yang tangkainya menjulang ke atas instead of mendekati mulut, suaranya seperti yang teman-teman dengarkan saat ini. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Olight Hero T10 dalam kondisi headphone. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Olight Hero T10. Ya, kurang lebih seperti itu kualitas mikrofon dari si Olight Hero T10 ini, yang bisa dibilang nggak yang terlalu bagus, tapi ya masih cukup kok untuk digunakan sehari-hari. Nah, adapun fitur lain dari si earbudsnya ini adalah menggunakan sistem touch sensor, yang mana untuk perintahnya sendiri adalah 2 kali tap untuk play pause, tap hold untuk next previous tracks, dan nggak ada lagi. Jadi dia nggak punya gesture single tap, nggak punya gesture tap and hold. Kalau tap and hold 5 detik itu dia bakal otomatis power off. Jadi sangat terbatas ya untuk dari segi playback control melalui si earbudsnya. Meskipun demikian, dari segi responnya si touch sensornya masih cukup baik kok. Baik itu untuk yang play pause dan juga si next previous tracknya. Cuma sayangnya itu tadi, karena fittingnya di telinga gua kurang ngegrip, kurang mencengkram. Jadi ketika earbudsnya ditekan-tekan, apalagi tekannya tuh kan ke atas ya, bukan ke bagian bawah. Jadi dudukan di bagian dalam telinga tuh agak sedikit bergeser. Kita lanjut ke bagian koneksinya, yang mana ini adalah yang paling menarik ya dari si Olight Hero T10 ini. Karena dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3, cuy, bedeh. Kalah tuh TWS-TWS lain yang lebih mahal. Selanjutnya dari segi audio codec dia memiliki SBC dan juga AC. Plus kalau untuk rentang jarak sih masih standar ya, di sekitar 10 meter, cuma memang terasa dari segi stabilitasnya cukup baik. Dalam artian kalau gue keluar kamar, naik turun tangga, itu masih aman-aman aja untuk koneksinya. Selebihnya untuk pairing dia masih agak kolot ya, dalam arti dia masih harus dikeluarkan earbuds dari dalam case-nya. Tapi kalau untuk auto power on, auto power off, auto reconnect itu udah aman dan nyambernya cepet banget, mungkin karena koneksi Bluetooth 5.3-nya tadi. Plus dia juga sudah support untuk single mode, baik yang kanan maupun yang kiri, dan itu flawless banget ya untuk transisinya. Nah, kalau untuk latency mungkin itu pengaruh dari codec yang biasa aja. Jadi ketika digunakan masih noticeable gitu ya, tapi
memang agak lebih tipis dibandingkan Bluetooth yang 5.2 standar dengan SBCAC codec. But overall kalau untuk latency sih masih bisa digunakan ya, baik untuk sosial media, nonton TikTok, IG Reels, bahkan nonton Netflix sekalipun ini udah oke banget. Tapi kalau buat main game kita lihat aja deh latency testnya. Kita lanjut ke bagian baterai, yang mana untuk case-nya atau totalnya tuh dia punya 300 mAh dengan diklaim total playtime di sekitar 25 jam. Tapi dari hasil pengetesan gua sih di volume 50-60% karena memang volumenya udah sangat besar. Jadi itu habis di sekitar 4,5 jam. Agak sedikit di bawah klaimnya sih, tapi masih oke kok. Sementara untuk charging time earbuds-nya dan juga case-nya ini kurang lebih di sekitar 90 menit. Dan untuk si case-nya sendiri bisa ngisi earbuds-nya kurang lebih sekitar 3-4 kali. Nah, kalau untuk kualitas suaranya, ini jujur adalah TWS dari Olight atau Oase yang paling enak yang pernah kita cobain di Bongkar Bro. Mulai dari yang Hero T sebelum-sebelumnya, Oase Hero T10 ini improve banyak, terutama dari segi clarity-nya. Jadi dari yang biasanya tipikal TWS atau audionya Oase dan juga Olight itu agak lebih bassy ya, dan agak lebih basah, mendem, dan juga gelap gitu. Cuman di sini tuh improve banget di clarity-nya, jadi kerasa lebih seger aja gitu. Kemudian dari positioning frekuensinya dia masih kerasa V-shape dengan vokalnya yang agak sedikit lebih mundur, tapi masih tetap kerasa fun dan ngisi. Kalau untuk bass dia juga kerasa tetap powerful sebagaimana tipikal TWS dan juga earphone dari Olight. Tapi yang gue rasakan dia lebih lebih punchy dan lebih deep aja gitu. Cuma sayangnya untuk vokal, untuk selera gue pribadi yang senang dengan vokal, dia selain kerasa agak mundur, dia juga kurang lepas. Jadi kurang enjoyable aja gitu, terutama kalau mendengarkan lagu-lagu Whitney Houston, Mariah Carey gitu misalnya. Tapi overall masih cukup baik ya untuk bagian beats-nya, terutama instrumen, karena detailnya juga dan juga clarity-nya itu keluar dengan baik di si Olight Hero T10 ini. Kalau untuk treble dia juga masih kerasa ngecring, masih cukup renyah, tapi tetap ya nggak yang terlalu airy. Kemudian untuk micro detail dia cukup bisa ditampilkan sesuai dengan porsinya. Selebihnya sih kalau untuk teknis masih average ya, dalam arti untuk soundstage-nya masih cukup lega tapi nggak yang istimewa. Sound imaging pinpoint-nya juga masih cukup kerasa meskipun kadang agak sedikit aneh, dalam arti biasanya yang kanan kiri gitu ya, tapi ini agak sedikit berotasi 5 derajat 10 derajat kali, jadi harusnya yang dengar di sini jadi agak di sini. Kurang lebih seperti itu untuk sound imaging-nya. Tapi kalau untuk separasi instrumen sih dan juga tadi yang sound stage-nya masih cukup standar aja. But overall untuk si Olight Hero T10 TWS ini baik untuk genre lagu-lagu EDM dan mostly top 40 ya, lagu-lagu yang baru itu masih sangat nyaman untuk didengar. Jujur ini gue nggak bohong. Tapi kalau untuk lagu yang 90s, 80s gitu agak sedikit berubah, terutama misalnya ada instrumen synthesizer gitu ya, agak distorsinya agak sedikit aneh. Tapi kalau dipakai nonton masih cukup enak kok. Untuk entertainment ini udah oke banget. Kita dengerin langsung aja deh sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to.
Kita beralih ke Bluetooth speakernya nih, seri OBS 300 Pro, yang mana dia tipikalnya mini soundbar ya, kurang lebih ini ukurannya cocok buat nemenin di setup monitor kalian yang kurang lebih di ukuran monitornya 24 atau mungkin ke 32 inch. Di atas itu kayaknya rasio proporsinya bakal agak sedikit kurang ideal gitu ya, jadi mungkin ini akan lebih cocok buat teman-teman yang punya small workspace aja. Tapi kalau dari segi desain sih gua rasakan ada improvement ya dibandingkan dengan seri mini soundbar dari Olight sebelumnya, yang mana di bagian depan ini signifikan banget adanya speaker grill, meskipun dia berbahan plastik ya dibandingkan yang dulu itu bahan metal, tapi di sini ada tambahan aksen RGB LED yang mana dia akan terus menyala dan tidak bisa dimatikan secara manual. Untuk modenya sendiri ini gua cek sih nggak ada perubahan nih, jadi nyalanya tipe yang breathing, nyala terus seperti ini, berotasi, berubah warna, dan cukup bagus lah, cukup keren kalau untuk disimpan di atas meja monitor kalian. Namun selain dari material plastiknya yang kerasa agak hollow, dia juga untuk finishingnya tuh agak rubbery gitu, jadi kayak ada finishing dari karet, yang mana itu berpengaruh kalau tangan kalian kotor, misalnya habis makan gorengan pakai cengek gitu ya, ini tuh bakal berbekas kalau megang-megang si speaker OBS 300 Pro ini. Jadi jangan lupa cuci tangan. Untuk di bagian bawahnya ada 2 buah rubber padding yang akan menambah stabilitas ketika dia sedang di atas meja. Sementara kalau di bagian atasnya ini ada playback button untuk naikkan turunin volume, kemudian next previous track, play pause, dan juga mengganti mode. Yang mana modenya ini bisa kita lihat di belakang sesuai dengan portnya. Dia selain Bluetooth juga support untuk micro SD, kemudian USB, kemudian ada juga kabel aux, dan dia juga masih punya radio. Cocok nih buat teman-teman yang masih suka dengerin penyiar-penyiar kesayangan kalian di radio. Dari segi baterai awalnya gue udah cukup curiga ya, karena menggunakan RGB LED dan tidak bisa dimatikan ini akan lebih memperboros baterainya. Dan memang dari segi klaim mereka kapasitasnya gue nggak tahu, pokoknya itu di sekitar 6 jam klaim untuk playtime di volume penuh. Tapi dari hasil pengetesan gue sih cuma dapat 4,5 hampir 5 jam gitulah untuk menggunakan si speaker OBS ini. Yang mana lucunya waktu itu gue ada kejadian make di sambungan kabel aux, kemudian baterainya habis, dan somehow untuk si RGB LED-nya ini masih tetap menyala, masih tetap breathing sampai harus gue matikan manual di belakangnya. Nah, untuk charging time-nya sendiri dia kurang lebih di sekitar 3,5 sampai 4 jam. Tapi sedikit catatan buat teman-teman misalnya ingin menjadikan si OBS 300 Pro ini sebagai permanen Bluetooth speaker gitu ya, yang mana tersambung terus ke arus listrik menggunakan si USB Type-C portnya ini, itu akan menimbulkan buzzing noise gitu. Jadi ada ya elektrostatis yang tertangkap di sini. Jadi baik itu di koneksi kabel, terutama di koneksi kabel aux maupun di Bluetooth, akan ada suara bzzz dari arus listrik yang dihasilkan. Agak sedikit mengganggu, tapi dalam mode Bluetooth masih cukup aman ketika si speaker volumenya dinaikkan. Kita lanjut ke aspek paling penting, yaitu untuk kualitas suaranya nih. Olight OBS 300 Pro ini menggunakan 52 mm driver speaker 2 biji dikali 5 watt. Jadi total output powernya di sekitar 10 watt. Dan memang untuk volume power gua rasakan cukup kencang ya, dalam arti bisa mengisi ruangan kurang lebih di 16 sampai ke 20 meter persegi, which is misalnya kamar kalian 4x4 atau 4x5 itu masih oke banget untuk menggunakan si Bluetooth soundbar ini. Nah, kalau untuk dari segi karakteristik suaranya, nah ini dia yang agak sedikit berbeda. Maksudnya agak downgrade justru ya dibandingkan dengan Olight yang sebelumnya, karena gue rasakan jadi kurang rich aja gitu dengan si Olight OBS 300 ini. But overall untuk karakter suaranya sendiri ini masih tipikal soundbar dari Olight ya, yang mana dia vokalnya itu kerasa lebih maju dan juga masih clear. Terus untuk bassnya dia cukup presence tapi kurang yang solid dan kurang power aja gitu rasanya. Karena mungkin nggak tahu ya, nggak dijelasin apakah ini ada passive radiator atau enggak. Terus untuk di bagian treble-nya dia cukup ngisi aja, yang penting ada gitu, nggak menambah manis, tidak menambah rich gitu. Jadi kalau gue pribadi sih jujur lebih suka seri yang Oase atau Olight
S5-nya ya, Bluetooth soundbar speaker yang sebelumnya dibandingkan yang OBS 300 Pro ini. Tapi kalau teman-teman memang lebih suka dengan model yang seperti ini dan untuk kualitas suaranya masih oke, masih cukup enak untuk mendengarkan lagu-lagu dan juga masih cukup baik untuk digunakan nonton Netflix gitu ya. Meskipun untuk dentuman bassnya kurang kerasa fun aja gitu, masih oke kok untuk direkomendasikan. Tapi biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. The disco ball pops, but I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention, don't turn me into what I'm not. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. So, kita masuk ke kesimpulan, tapi sebelum itu bahas dulu soal harganya ya. Yang mana untuk Olight Hero T10 TWS ini dibanderol dengan harga 500 ribuan untuk harga yang non coretnya. Tapi kalau lagi ada promo, itu berkurang menjadi di sekitar 250 ribuan. Tapi ada juga sih kalau gue cek beberapa toko 225 ribuan. Masih oke lah. Kemudian kalau untuk yang OBS 300-nya ini untuk harga non promonya di sekitar 700 ribuan. Kalau untuk harga promonya itu turun menjadi 399 ribu. Jadi ini 200 ribuan, ya ini 300 ribuan. Dan for sure kalau untuk yang Olight Hero T10 ini gampangnya easy choice. Kalau memang suka dengan desainnya, fittingnya juga yang cukup nyaman meskipun gripnya di telinga gue agak kurang oke. Dan untuk teman-teman yang suka brand Olight dan Oase dengan dentuman bass, suaranya dan baterainya yang cukup awet, ini bisa banget gue rekomendasikan di harga yang 200 ribuan ya. Kalau 500 ribuan tentu overprice. Kalau untuk yang Olight OBS 300 ini agak berat sih untuk merekomendasikan karena menang banyaknya tuh lebih dari segi desainnya aja. Kalau untuk kualitas suara gue masih lebih megang seri sebelumnya. Tapi seperti tadi gue bilang, kalau memang teman-teman suka dengan desainnya, apalagi mungkin setup meja kalian cocok gitu ya dengan desain ini, monggo silahkan diambil. Cek linknya di deskripsi. Kurang lebih quick reviewnya segitu aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.